Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita telah mampu melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut serta penganutnya hingga akhir zaman kelak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, meskipun Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih kita lewati dengan suasana pandemi COVID-19, ibadah Ramadan tetap kita bisa tunaikan sebaik mungkin. Tetap bisa kita tunaikan sebaik mungkin untuk menghayati dan hikmah yang mendalam yang kita dapatkan. Oleh karena itu, sesudah Ramadan berakhir, saatnya kita untuk menjalani hidup kita lebih baik kembali, secara pribadi maupun secara bersama-sama untuk bangkit kembali kaum muslimin yang Allah muliakan. Setidaknya ada 3 kebangkitan yang harus kita tunjukkan sekaligus sebagai pembuktian keberhasilan ibadah kita selama hidup kita di bulan suci Ramadan. Keberhasilan ibadah saum kita, keberhasilan ibadah salat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, kaum muslimin yang Allah muliakan, bangkit untuk menguatkan komitmen kepada nilai-nilai Islam. Ini merupakan konsekuensi dari akidah dan keimanan. Akidah berarti ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan segala bentuk ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Pengikatnya adalah ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, iman yang ada dalam jiwa kita seharusnya membentuk karakter pribadi yang komitmen kepada nilai-nilai Islam. Ini membuat kita menerima apa saja yang diperintahkan, yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita tidak pantas untuk menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin apabila kita terjerumus ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah akidah yang kuat harus kita ajarkan dengan baik, dan kita mau terus mempelajari secara utuh
bahwa iman itu harus hidup. Bila iman hidup, ia punya warna keimanan seperti pohon yang hidup. Bila daunnya harus hijau, maka pohon itu warna daunnya hijau, bukan kuning apalagi warna yang lainnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, itu kebangkitan yang pertama. Yang kedua, bangkit untuk terus berusaha mencari rezeki yang halal. Masa pandemi kita rasakan memukul banyak aspek, termasuk aspek ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi sekarang saatnya kita bangkit untuk terus memiliki semangat berusaha mencari sesuatu yang halal. Jangan diam, jangan malas, jangan malu, jangan gengsi, apalagi menunggu dan meminta bantuan orang lain. Ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslim." Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kaum muslimin yang Allah muliakan, manakala kita mau bersusah payah demi mendapatkan sesuatu yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita seperti orang yang berjuang di jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini Allah menegaskan untuk kita untuk tidak mencari atau menghalalkan segala cara, apalagi sampai mencari legalitas hukum agar yang tidak halal seolah-olah menjadi halal. Di samping itu kaum muslimin yang Allah muliakan, sebisa mungkin, sekuat mungkin hutang kita hindari, kecuali untuk sesuatu yang sifatnya produktif, bukan untuk membiayai gaya hidup, bukan untuk menggantungkan harapan pada hutang itu. Secara pribadi, masyarakat, keluarga, dan bangsa, hutang membuat kita murung dan rendah diri. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dalam berutang. Sesungguhnya berutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri atau kehinaan pada siang hari. Bangkit kaum muslimin untuk terus berusaha mencari rezeki yang halal. Insya Allah orang yang berusaha akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, bangkit untuk dakwah dan perbaikan umat. Dakwah adalah mengajak, menyeru dan memanggil agar orang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas orang yang selama ini kita sebut ulama, ustaz, mubalik. Hal ini karena dakwah bukan hanya ceramah atau khutbah, mengajak, membimbing masyarakat, membina orang, bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki. Ibarat klub sepak bola kaum muslimin yang Allah muliakan, yang terlibat dalam sepak bola bukanlah hanya pemain yang jumlahnya 11 sampai 24, tapi ada pengurus klub tersebut, pelatih, tim medis, tim media, tim dana, tim kesehatan, tim konsumsi, dan seterusnya. Begitu pula di dalam dakwah. Kita mau terlibat dari siapapun dalam dakwah, kalau bisa ceramah dan khutbah, lakukanlah. Dan terus tingkatkan kemampuan yang punya keahlian di bidang media, termasuk media sosial, maka terlibatlah dalam dakwah. Yang punya dana sekecil apapun jumlahnya, gunakan juga dana kita, harta kita untuk dakwah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, gunakan pengaruh jabatan untuk dakwah dan untuk perbaikan umat.
kaum muslimin yang Allah muliakan, tegasnya seminimal apapun potensi yang kita miliki, semuanya kita manfaatkan untuk apa? Untuk perbaikan umat. Bila kita sudah terlibat dalam perbaikan umat ini, maka kita menempuh jalan yang mulia, karena hal itu melanjutkan tugas Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Apabila dakwah apalagi dakwah itu selalu dibutuhkan oleh siapapun, oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, marilah di hari yang fitri ini, mari kita sama-sama bangkit untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai Islam di hadapan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, bangkit untuk terus berusaha mencari rezeki yang halal, insya Allah Allah muliakan. Yang ketiga, bangkit untuk memperbaiki umat. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menuju jalan yang diridainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah ajmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.